Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Kemanusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi rezeki yang banyak dan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar segala hutang-hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah beberapa bacaan yang akan kita baca ini, semua yang kita inginkan akan menjadi kenyataan, yang tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar, di mana kitab ini disusun oleh Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa man dawama ala qiraatiha, dan barang siapa yang mendawamkan membaca surat Al-Fatihah akibat kulli sholatin maktubatin, setiap selesai sholat fardhu, 20 marratan, sebanyak 20 kali, ya belughu kulla yaumin ila mi'ati fatihatin, sehingga dalam sehari semalam bisa mencapai 100 kali Fatihah. Orang yang istiqomah mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali dalam setiap selesai sholat fardhu, sehingga dalam sehari semalam bisa mencapai 100 kali bacaan surat Al-Fatihah. Nah, ketika hal ini kita istiqomahkan, maka dalam kitab ini diterangkan, wassa'allahu rizqahu, Allah akan meluaskan rezekinya, baik rezeki zahir maupun rezeki batin. Rezeki zahir seperti harta benda, kendaraan, rumah yang bagus, dan sebagainya. Sementara rezeki batin seperti luas ilmunya, sempurna keimanannya, sempurna akhlaknya, dan lain sebagainya. Wa hassana halahu, dan Allah akan membaguskan, memperindah keberadaan hidupnya. Wa nawwara sirrahu, dan Allah akan menerangi hatinya, menyinari hatinya dengan cahaya keimanan. Wa ala qadrahu, dan Allah akan meninggikan derajatnya, hidupnya mulia, dihormati, disegani, bahkan diteladani oleh orang lain. Wa yassara amrahu, dan Allah akan memudahkan urusannya. Kemudian wa farraja hammahu, dan Allah akan menghilangkan kesusahannya. Wa kasyafa durrahu, dan Allah akan menghilangkan pula kemudaratannya. Wa yu'ti qari'aha ma'mulahu, dan Allah akan memberi kepada orang yang istiqomah membacanya semua apa yang dicita-citakannya, dikabulkan hajatnya, diwujudkan harapannya, semua akan diberikan oleh Allah minal izzi wal haibah, dari kemuliaan dan kewibawaan. Hidupnya dimuliakan oleh orang lain, disegani oleh orang lain, bahkan dicintai oleh orang lain. Wal uluwi war rif'ati was siyadah, dan akan diberi oleh Allah keluhuran pangkat, war rif'ah, dan tingginya kedudukan, was siyadah, dan keagungan. Semua kemuliaan-kemuliaan itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang istiqamah
mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai sholat fardhu. Wa biha tanzilul barakat wa tarfa'ul hajat. Dan dengan istiqomah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai sholat wajib itu tanzilul barakat. Barakah itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidupnya barakah, rezekinya barakah, keluarganya barakah, semua penuh dengan keberkahan. Wa tarfa'ul hajat, dan Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya, baik hajat-hajat yang sifatnya duniawi maupun hajat-hajat yang sifatnya ukhrawi. Minas sidqi wal isabati, akan diberikan oleh Allah kejujuran, kemantapan iman. Semua perilakunya diarahkan pada kebenaran, dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa dikuatkan. Wat taufiqi wan nasri, dan Allah akan memberikan kepadanya pertolongan dan bantuan dalam segala hal. Wal atfi wal mahabbah, dan Allah memberikan kepadanya rasa cinta dan disukai oleh orang lain. Wal kifayati wal wiqayah, dan Allah akan memberikan kepadanya beberapa kecukupan. Hartanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ekonominya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wiqayati, dan Allah akan memberikan pemeliharaan dan penjagaan untuk menjamin keselamatan hidupnya. Waz ziyadati fil mali wal jahi, dan akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hartanya dan kemuliaannya. Wa hifdzil auladi minad durri wal fasad, dan akan dijaga oleh Allah anak keturunannya dari semua kebahayaan, kemudaratan, dan semua kerusakan-kerusakan. Wa fatahallahu alaihi abwabal khairat, dan Allah akan membuka untuknya abwabal khairat, pintu-pintu kebaikan. Wa amanahu min hawaditsid dahri, dan Allah menyelamatkan yang bersangkutan dari semua bentuk bencana alam. Wa syarri nakabatil ju'i wal faqri, dan Allah menyelamatkan dia dari bencana kelaparan dan kefakiran. Wa alqa mahabbatahu fil qulub, dan Allah akan meletakkan rasa cinta di hati orang-orang yang memandangnya. Wala yas'alullaha syai'an illa a'tahu ma sa'ala, dan tidaklah orang itu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun yang diinginkan, illa a'tahu Allahu ma sa'ala, kecuali Allah akan mengabulkan segala apa yang diinginkan. Tapi di sini diterangkan wala tahsulu hadhil khawasu illa bi syartil mudawamah, bahwa khasiat-khasiat yang tadi saya bacakan itu tidak akan berhasil pada dirinya illa bi syartil mudawamah, kecuali dengan syarat istiqomah. Jadi intinya orang yang istiqomah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai sholat wajib, sehingga dalam sehari semalam mencapai 100 kali Fatihah, maka setidaknya di sini ada 10 faidah yang bisa didapatkan. Pertama, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dibaguskan keberadaan hidupnya. Yang ketiga, disinari hatinya dengan cahaya keimanan. Yang keempat, ditinggikan derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, dimudahkan semua urusannya. Yang keenam, dihilangkan kesusahan hidupnya. Yang ketujuh, dihindarkan oleh Allah dari bahaya yang mengancamnya. Yang kedelapan, dikabulkan semua hajatnya. Yang kesembilan, diberkahi oleh Allah baik hartanya, ilmunya, keluarganya, anak turunannya. Dan yang kesepuluh, dicintai oleh masyarakatnya. Tapi sekali lagi, sebagaimana tadi diterangkan, bahwa semua khasiat ini tidak akan berhasil illa bi syaratil mudawamah, kecuali dengan syarat beristiqomah. Nah, cara bacanya itu dibaca langsung tanpa tawassul. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, amin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan
membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fiddin wal dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sairin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.